Islam datang dan berkembang di Indonesia secara damai. Bisa dikatakan, Islam di Indonesia adalah hasil dialog antara tradisi lokal yang sudah berkembang saat itu dengan doktrin dan ajaran Islam. Proses Islamisasi budaya Nusantara oleh para ulama terdahulu dibarengi dengan proses penusantaraan nilai-nilai Islam. Sehingga, keduanya melebur menjadi entitas baru yang kemudian kita kenal sebagai Islam Nusantara. Pada titik singgung inilah, perangkat budaya menemukan bentuknya sebagai investasi besar bagi tumbuh dan berkembangnya Islam di Indonesia. Sebuah investasi yang mau tak mau harus dirayakan, dipelihara, dan disemai agar kehadiran Islam di tengah perangkat-perangkat budaya lokal selalu teduh dan meneduhkan. Aku mau saya pergi. Dilihat dari aspek historis dan bagaimana relevansinya ini, sebagian kalangan melihat tahlilan itu bid'ah karena di masa Rasul tidak ada kegiatan yang seperti itu. Tapi kemudian di Indonesia, terutama di tempat kita, tahlilan itu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat yang tidak bisa dilepaskan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena saya melihat tahlilan itu bukan semata-mata ibadah saja, tetapi kemudian ini sebagai satu aktualisasi masyarakat. Artinya inilah Islam yang sudah merasuk sampai jiwa masyarakat. Tahlilan adalah salah satu entitas yang mewakili dari sekian banyak anak yang dilahirkan dari perkawinan budaya dan agama. Tahlilan merujuk pada sebuah tradisi membaca kalimat dan doa-doa tertentu yang diambil dari ayat Al-Quran, dengan harapan pahalanya dihadiahkan untuk orang yang meninggal dunia. Sudah menjadi tradisi di kalangan umat Islam Indonesia, bila ada seseorang yang wafat, maka keluarga almarhum mempunyai tanggung jawab moral untuk menyelenggarakan tahlilan. Biasanya dilakukan selama 7 hari dari meninggalnya orang tersebut, kemudian hari ke-40, 100, dan pada hari ke-1000-nya. Tetapi sesungguhnya tahlilan itu kalau awalnya kita ambil dari etimologis terminologisnya dari istilah kata-katanya adalah halala yuhallilu tahlilan. Jadi intinya pada rangkaian bacaan tahlil itu intinya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka yang pertama bahwa tahlilan itu adalah rangkaian bacaan yang intinya adalah la ilaha illallah kalimat tauhid, yang itu adalah sebuah zikir yang paling terutama di dalam Islam. Nah, berkait dengan tahlilan yang ada hubungannya dengan mengirimkan doa kepada ahli waris atau saudara-saudara yang telah meninggal, itu adalah berkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa idza mata bunu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa walatin sholihin yad'ulah. Itu kan, bahwa ketika telah meninggal Bani Adam, ketika telah meninggal siapapun kita, maka sesungguhnya telah terputus amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah walatin sholihin yad'ulah. Orang yang meninggal itu mempunyai anak-anak yang soleh yang akan mendoakan ketika seseorang sudah meninggal. Nah, dari sinilah
doa anak-anak yang ditinggalkan meninggal itulah yang akan sampai kepada para ahli waris yang sudah meninggal. Dalam hal tahlilan, maka doa itulah yang kemudian dibaca sebagai sebuah rangkaian yang sudah luar biasa bagus, karena itu adalah tinggalan para masyayikh kita, para kiai-kiai kita yang sudah terlebih dahulu, kita tinggal melanjutkan saja. Karena banyak yang mendoakan dan sangat berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena mau mengikuti acara keluarga kami dalam mengadakan tahlilan secara rutin setiap hari pertama sampai terakhir, dan kami merasa senang walaupun seadanya dan sangat berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Budaya tahlilan di Indonesia hingga sekarang masih terpelihara. Di lingkungan masyarakat pedesaan, terutama kalangan Nahdliyin, tradisi tahlilan sudah bukan lagi sekedar ritual keagamaan, melainkan telah menjelma menjadi produk budaya yang menyatu dengan keseharian masyarakat. Karena telah menjadi tradisi, maka semua unsur masyarakat dengan sendirinya akan merasa memiliki terhadap budaya tersebut, termasuk masyarakat awam yang bukan santri. Sehingga orang-orang yang sehari-hari tidak pernah sholat sekalipun akan tetap berangkat untuk ikut mendoakan orang yang telah meninggal. Asli sih. Maghrib balik ke Di sini itu dilaksanakan tahlilan para ibu-ibu sesudah maghrib dan bapak-bapak sesudah isya. Dalam sebuah hadis juga diceritakan bahwa ketika Kanjeng Nabi suatu ketika lewat di sebuah kuburan, di situ Kanjeng Nabi mendengar ada ahli kubur yang sedang disiksa oleh malaikat. Nah, maka kemudian Kanjeng Nabi menghampiri makam atau kuburan itu dengan membawa dua helai daun kurma yang kemudian ditancapkan di
kuburan tersebut, makam tersebut. Maka kemudian malaikat ketika menyiksa itu berhenti. Nah, itu adalah wasilah dengan adanya daun yang ditancapkan itu yang masih basah itu. Sampai kemudian nanti daun itu kering, siksa itu baru akan dilanjutkan lagi. Daun yang masih basah itu ditancapkan, kenapa kok bisa menghentikan dosa orang yang sedang dikubur itu? Karena seluruh alam ini sesungguhnya selalu beristighfar, bertasbih, mengagungkan asma Allah. Seluruh alam raya ini termasuk tumbuh-tumbuhan itu selalu bertasbih, berzikir, mengagungkan asma Allah. Maka daun saja ketika ditancapkan di makam itu bisa menghentikan dosa orang yang disiksa di kubur, apalagi rangkaian bacaan tahlil yang luar biasa hebatnya, sebegitu banyak rangkaian dari tahlil dan kemudian kalimat-kalimat thayyibah yang lain dan ayat-ayat Al-Quran. Alangkah lebih hebatnya ketika dikirimkan pahalanya doa-doa kita dengan tahlil itu kepada para ahli waris kita yang sudah meninggal. Berkait dengan budaya, yaitu barokahan, selamatan, sodakoh makanan, dan sebagai wasilah sodakoh kepada tetangga, kepada saudara yang pahalanya ditujukan kepada orang yang meninggal, kemudian dikombinasikan dengan bacaan tahlil, itu sebenarnya tidak berkait dengan budaya yang tidak baik. Sesungguhnya adalah baik dan positif adanya, karena kombinasi antara sodakoh, makanan-makanan yang bisa diberikan kepada tetangga, saudara-saudara, dan kemudian bersama-sama dengan para ahli waris, sanak saudara dari orang yang sudah meninggal, dibantu dengan tetangga-tetangga jamaah untuk bersama-sama, maka insya Allah pahalanya akan berlipat ganda yang akan diterima oleh ahli waris yang sudah meninggal itu, yang dikirimi doa tersebut. Saya kira itu. Maka kemudian di tengah-tengah masyarakat kemudian berterima baik bahwa para ahli waris yang sudah meninggal itu kemudian dikirimi doa dengan cara tahlil tersebut. Nah, ini juga dirasakan masyarakat bahwa ketika ahli waris itu sudah meninggal, apalagi sih yang bisa dikirimkan, apalagi yang bisa diberikan, yang itu berharga itu. Tentunya orang yang sudah meninggal kan tidak bisa dikirimi makanan, tidak bisa dikirimi apa, itu kan. Yang terbaik adalah dikirimi doa, bacaan ayat-ayat Quran, bacaan tahlil. Itulah sekiranya maka tahlil itu kemudian diterima begitu puas di masyarakat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Biasa ngaos katawin ngaji ngewarasi malam tidur. Sekarang tahlilan telah berkembang bukan lagi hanya dilakukan saat ada kerabat yang meninggal, tetapi juga dilakukan sebagai aktivitas rutinan setiap malam Jumat. Kegiatan ini dikemas secara berjamaah dalam suatu majelis. Selain untuk mendoakan keluarga yang sudah wafat, juga sebagai ajang memelihara dan menjalin hubungan silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dan persaudaraan antar umat Islam. Nah, permasalahan apakah ini bagian dari agama tertentu, saya rasa tidak. Yang jadi permasalahan ini kan mungkin sejalan dengan kepercayaan terdahulu. Nah, tapi kemudian yang kita lihat, kegiatan budaya masyarakat terdahulu ini dimasukkan nilai-nilai Islam yang tadinya berdoanya kepada selain Allah, kemudian kita masukkan nilai-nilai Islami, berdoanya menjadi kepada Allah. Yang tadinya makanan-makanan itu kemudian disembahkan saja, artinya tidak dikonsumsi, kemudian menjadi konsumsi dari masyarakat atau dari orang-orang yang datang ke tahlilan. Saya rasa kalau kita lihat dari segi budaya tidak ada hal yang menjadi bermasalah. Yang bermasalah adalah yang menjadikan tahlilan itu bermasalah. Lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan NU juga banyak yang
membudayakan tahlilan di lingkungan sekolah. Kegiatan ini biasanya dikemas dengan kegiatan rutinan tahlil seminggu sekali atau ujian praktik yang mengharuskan anak didik untuk menghafal tahlil. Dengan program semacam ini, tradisi tahlilan menjadi semakin kuat mengakar pada generasi-generasi muda Nahdliyin.